Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dan selamat berjumpa lagi di channel Ismail Dinamis. Semoga tetap sehat dan semangat belajar. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan belajar bersama pembelajaran materi fikih. Nah, untuk itu apa ya yang akan kita bahas? Sebelum itu mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita akan bahas materi berikut ini. Nah, kita simak. Apa ya ini ya? Kata kita lihat banyak sekali makanan-makanan. Nah, ini Pak Mail ini pembelajaran atau bahas makanan? Yang kita bahas sekali ini kita bahas tentang makanan. Ya, apa sih makanan? Kalau lihat fotonya, bikin ngiler dan bikin lapar ya. Apa sih makanan itu? Nah, makanan itu adalah makanan berasal dari kata makan yang mendapat akhiran an menjadi kata makanan. Makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan atau dikonsumsi oleh manusia, baik berasal dari hewan maupun berasal dari tumbuhan yang dapat menghilangkan rasa lapar dan memberikan tenaga bagi tubuh manusia yang memakannya. Nah, berarti makanan itu pokoknya semua yang bisa dimakan. Iya, yang bisa dimakan. Nah, coba kita lanjut lagi. Lapar ya. Makanan. Nah, yang kita bahas kali ini makanan halal. Apa sih makanan halal itu? Jadi Islam itu sudah mengatur segala sesuatu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, termasuk juga makanan. Ada makanan yang bisa memberikan manfaat bagi manusia dan juga ada makanan yang bisa membawa bencana atau bahaya bagi manusia. Yang kita bahas kali ini adalah makanan halal. Apa sih makanan halal itu? Nah, makanan halal diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dimakan oleh manusia dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Jadi pada dasarnya makanan itu semuanya halal, boleh dimakan. Kecuali ketika sudah ada dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi yang mengharamkan. Kalau sudah ada dalilnya, baik berupa Al-Quran maupun hadis sudah melarang kita makan, berarti tidak boleh dimakan. Berarti apa? Membawa bahaya bagi manusia. Nah, jadi sebaiknya kita makanan yang halal ya. Kita makan makanan yang halal. Jangan sampai yang haram. Yang dilarang oleh agama kita makan. Wah, menantang sama. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi kalau sudah ada dalilnya, ini contoh dalilnya ya. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Famanitturra ghaira baghi wala 'adin fala isma 'alaih innallaha ghafurur rahim. Surat Al-Baqarah ayat 173. Artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai. Oh, ini bangkai itu dilarang oleh Allah. Darah juga dilarang. Daging babi juga dilarang. Dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Jadi tanpa mengucap bismillah disembelih, ya, itu dilarang dimakan.
Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya atau tidak pula melampaui batas, maka tidak dosa baginya. Jika memang terpaksa, tidak ada lagi yang dimakan, boleh dimakan. Tidak dosa. Tapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini contoh dalil. Ada banyak sekali dalil-dalil dari Kanjeng Nabi dan juga dari Al-Quran, dari hadis. Itu dalilnya. Kalau memang makanan itu sudah dilarang, jangan dimakan. Kenapa? Membawa bahaya bagi kita. Nah, macam-macam makanan yang halal. Nah, ini perlu diketahui, ada makanan yang halal itu apa saja. Nah, ini macam-macam makanan yang halal. Yang pertama, halal zatnya. Bahan dasar dari makanan tersebut itu halal. Ciri-cirinya antara lain makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan Allah. Ya, yang tidak diharamkan berarti halal. Gitu saja. Daging babi diharamkan, sudah jelas diharamkan, maka itu ya haram, tidak boleh dimakan. Kemudian cirinya dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas ulama. Jadi kalau sudah ada dasarnya, dalilnya halal, ya halal. Kemudian bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Jadi ada manfaat bagi manusia dan tidak membahayakan, berarti makanan tersebut halal. Terus kemudian tidak merusak badan dan akal maupun pikiran. Dan kemudian tidak kotor, tidak najis, dan tidak menjijikkan. Barang tersebut tidak kotor, tidak najis, dan tidak menjijikkan. Yang kemudian halal cara memperolehnya. Jadi makanan jika kita memperolehnya dengan cara halal, maka makanan itu juga halal. Boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Cara memperolehnya tidak mencuri, tidak korupsi, tidak merampok, tidak dengan hal-hal yang batil, ya, ngentet, riba, ataupun juga ya sama saja lah mencuri, riba, korupsi. Dari barang atau makanan dengan cara batil, maka tidak boleh dimakan. Makanan yang cara memperolehnya dengan cara kejahatan, itu tidak boleh dimakan. Hukumnya apa? Haram. Yang selanjutnya halal cara memprosesnya. Proses, ngerti proses ya? Kita buat makanan, cara memprosesnya tidak dicampur dengan bahan najis, tidak dicampur dengan barang-barang yang haram, ataupun alat-alat yang kita gunakan ini tadi sudah disucikan, berarti prosesnya sudah benar. Kalau wadahnya sudah najis, dicampur dengan minyak babi ataupun yang lain yang hukumnya najis dan haram, maka makanan itu haram. Tapi kalau prosesnya, memasaknya sudah benar, halal, maka makanan itu juga halal. Terus kemudian halal cara menyajikan serta menyimpannya. Halal cara menyajikan. Jika makanan itu disajikan dalam bungkus kotak biasa, kertas yang terbuat dari kardus, boleh. Tapi kalau makanan itu disajikan misalkan dengan wadah atau bejana yang terbuat dari emas, maka makanan itu haram dimakan. Karena Rasulullah melarang umatnya untuk makan dengan wadah yang terbuat dari emas. Nah, jadi itu disimpan dengan wadah emas, tidak boleh dimakan, itu haram. Kemudian halal juga cara mengantarkannya. Jadi makanan ini cara mengantarkannya itu halal, maka boleh dimakan atau halal juga. Misalkan makanan ini diantarkan dengan baik dengan niat sedekah, berarti barangnya halal, makanannya halal, boleh dimakan. Tapi ketika barang ini diantarkan dengan cara yang tidak halal, misalkan dengan niat sesuatu tak racun sampean. Nah, ini pokoknya niatnya tidak baik, maka makanan itu juga tidak baik. Jadi itu ya, pertama zatnya halal, cara memperolehnya halal, cara memprosesnya halal, cara menyajikan halal, cara mengantarkannya juga halal, berarti makanannya halal. Kita lanjut lagi.
Nah, adapun makanan yang dihalalkan dalam Islam, ada beberapa makanan yang halal memang dari Islam. Yang pertama, semua rizki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal. Contohnya apa? Padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Semuanya itu halal. Terus kemudian semua makanan yang berasal dari laut. Jadi yang berasal dari laut itu semuanya halal. Ada rumput laut bisa dimakan, ya. Kemudian ikannya. Jadi makanan semua yang ada dari laut boleh dimakan. Ada udang dan lain sebagainya itu ya. Kemudian yang ketiga, semua binatang ternak itu halal. Seperti ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain sebagainya. Kecuali babi dan anjing. Babi dan anjing adalah hewan najis dan haram dikonsumsi. Ya. Jadi semua hewan ternak kecuali babi dan anjing itu boleh dikonsumsi. Kemudian hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Jadi binatang yang diburu di hutan, misalkan menggunakan anjing yang sudah anjing tersebut dididik untuk berburu, maka jika dalam melepaskan anjing tersebut mengucap Bismillahirrahmanirrahim, anjing itu membawa hewan buruannya untuk kembali ke pemiliknya, pemilik anjing tersebut, dan membawa hewan buruan itu sudah dihukumi halal. Ya, ketika berburu dengan menggunakan hewan yang sudah dilatih. Dan kemudian yang kelima, semua jenis binatang yang hidup di air, baik itu air laut maupun air tawar. Jadi hewan apapun yang hidup di air. Kalau kodok, katak hidup di dua alam itu tidak boleh. Jadi ini khusus yang ada di air. Entah itu ikan sepat, ikan water, ikan lele, nah itu hidup di air. Jika di darat mati kan, itu boleh dimakan. Berarti halal. Nah, itu demikian pembelajaran kita kali ini. Besok kita akan bahas hikmahnya. Kenapa sih kok kita harus makan makanan halal? Ya, itu insya Allah kita bahas besok ya. Semoga video kali ini kita bermanfaat. Jadi makanan halal baik dikonsumsi dan bisa membawa manfaat untuk manusia. Demikian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.